Yo, what's up para pemilik pikiran super? Balik lagi sama gue di Baru Tahu, channel yang bakal ngebuktiin kalau kekuatan paling dahsyat di alam semesta ini mungkin ada di antara dua kuping lo. Oke, coba bayangin ini. Lo lagi ikut uji coba obat sakit kepala terbaru. Lo dibagi jadi dua grup. Grup A dapat obat asli yang super canggih. Grup B cuma dapat pil yang isinya tepung gula, alias pil kosong. Tapi, lo nggak dikasih tahu lo di grup mana. Setelah seminggu, hasilnya keluar. Grup A banyak yang sembuh. Wajar, tapi yang bikin gila adalah separuh dari orang-orang di grup B yang cuma minum pil gula juga ngelaporin kalau sakit kepala mereka hilang total. Kok bisa? Selamat datang di salah satu fenomena paling aneh, paling kuat, sekaligus paling bikin bingung di dunia kedokteran. Efek placebo. Kita semua sering dengar istilah ini, dan seringnya kita nganggap ini cuma perasaan doang atau sugesti. Kayak, itu cuma di pikiran lo aja. Tapi, gimana kalau gua bilang placebo itu bukan cuma sugesti? Gimana kalau gua bilang pikiran lo karena dibohongin beneran bisa memicu reaksi kimiawi nyata di tubuh lo dan bahkan memproduksi obatnya sendiri? Hal pertama yang harus kita luruskan, efek placebo itu nyata. Ini bukan cuma soal pasien yang pengen ngebaik-baikin dokter atau ngerasa nggak enakan. Perubahan yang mereka rasain itu beneran terjadi di level biologis dan bisa diukur pakai teknologi canggih. Para ilmuwan udah ngelakuin pemindaan otak pakai fMRI pada orang-orang yang lagi ngalamin efek placebo. Dan hasilnya, gokil! Mereka nemuin kalau saat seseorang minum pil placebo dan percaya itu bakal ngilangin rasa sakit, bagian-bagian otak mereka yang berhubungan dengan mood, emosi, dan sensasi rasa sakit itu beneran nunjukin perubahan aktivitas yang signifikan. Ini bukan tipuan pikiran, ini adalah respons neurologis yang otentik. Pikiran lo beneran lagi ngoprek softwarenya sendiri. Terus, gimana caranya pikiran kita, sebuah konsep yang abstrak, bisa ngasih perintah ke tubuh kita buat ngerasa lebih baik secara fisik? Ternyata otak kita itu adalah apotik paling canggih di dunia. Oke, kita bedah mekanisme sihirnya. Gimana caranya keyakinan jadi obat? Ada beberapa agen rahasia di otak kita yang berperan. Agen rahasia pertama, endorfin, si pereda nyeri alami. Saat lo ngerasain sakit, sel-sel saraf lo ngirim sinyal nyeri ke otak. Nah, saat lo minum pil placebo dan sangat yakin itu adalah obat pereda nyeri yang ampuh, otak lo bisa tertipu buat ngerilis zat kimia pereda nyeri alaminya sendiri yang super kuat, yaitu endorfin. Nama endorfin ini sendiri singkatan dari endogenous morfin atau morfin yang diproduksi dari dalam. Dan ini bukan cuma nama. Secara kimiawi, endorfin ini beneran mirip sama obat-obatan opiat kayak morfin. Dia nempel di reseptor yang sama di otak dan tulang belakang, secara efektif ngeblokir sinyal rasa sakit biar nggak nyampe ke kesadaran lo. Jadi, otak lo literally lagi nge-fly pakai narkobanya sendiri, cuma karena lo percaya lagi minum obat. Gila kan? Agen rahasia kedua, dopamin, si motivator ulung. Placebo itu nggak cuma soal ngilangin yang negatif, tapi juga nambahin yang positif. Harapan atau ekspektasi positif kalau kita bakal sembuh itu sendiri adalah pemicu kuat buat pelepasan dopamin di otak. Dopamin adalah neurotransmitter yang berhubungan dengan rasa senang, motivasi, dan hadiah. Pelepasan dopamin ini bikin mood lo jadi lebih baik, lo jadi lebih optimis, dan ini secara signifikan bisa ngurangin persepsi lo terhadap gejala penyakit. Lo jadi ngerasa lebih kuat buat ngelawan sakitnya. Selain kimiawi, ada juga kekuatan psikologis dari ritual dan pengkondisian. Coba pikirin deh, sejak kita kecil, kita udah diprogram sama sebuah ritual yang sama. Ritual ini yang diulang-ulang seumur hidup kita, ngebangun sebuah asosiasi yang sangat kuat di otak kita. Ini namanya pengkondisian klasik, persis kayak eksperimen anjing Pavlov yang ngiler denger bel. Otak kita udah ngeasosiasiin seluruh paket berobat ini, dari bau rumah sakit, ngelihat jas putih, sampai nelan pil pahit, dengan satu hasil akhir, rasa lega dan kesembuhan. Makanya, bahkan saat isi pilnya cuma tepung, bungkus atau ritualnya sendiri udah cukup kuat buat ngebangkitin lagi memori kesembuhan itu dan memicu respons placebo di tubuh kita. Otak kita bilang, oh gua kenal nih ritual ini, waktunya buat ngerasa lebih baik. Oke, kalau pikiran sesakti ini, ngapain kita butuh obat beneran? Nah, penting banget buat ngerti kalau placebo itu punya batas kemampian. Efek placebo itu nggak bisa nyembuhin segalanya. Dia nggak bisa ngecilin tumor kanker. Dia nggak bisa ngebunuh virus COVID-19. Dia nggak bisa nyambungin lagi tulang lo yang patah. Dia nggak bisa nurunin kolesterol lo. Untuk penyakit-penyakit yang punya dasar patologis yang jelas, lo tetap butuh obat beneran. Terus, di mana placebo paling jago? Dia paling ampuh buat ngatasin gejala-gejala yang sifatnya subjektif dan banyak diatur atau dimediasi oleh otak. Contohnya, rasa sakit, terutama nyeri kronis, mual, kelelahan, depresi ringan, kecemasan, dan insomnia. Semua kondisi ini sangat dipengaruhi oleh persepsi dan kondisi kimiawi di otak kita, makanya mereka jadi target empuk buat kekuatan placebo. Dan ini bagian paling anehnya.
Ternyata, nggak semua placebo diciptain setara. Penelitian nunjukin kalau desain dari si obat bohong ini naruh banget. Warna itu penting. Pil placebo warna biru atau hijau cenderung ngasih efek menenangkan yang lebih baik. Sementara pil warna merah atau oranye lebih efektif buat jadi stimulan atau obat penambah energi. Kuantitas lebih baik daripada kualitas. Minum 2 pil placebo ternyata lebih ampuh daripada cuma minum 1 pil. Minum suntikan placebo, misalnya cuma air garam steril, itu efeknya jauh lebih kuat daripada pil placebo. Harga nentuin khasiat. Ini yang paling gila. Obat placebo yang dikasih tahu harganya mahal, ternyata jauh lebih efektif ngilangin sakit daripada obat placebo yang dibilang murah atau generik. Ekspektasi kita soal barang mahal pasti bagus itu beneran ngaruh ke biologis tubuh kita. Jadi apa itu efek placebo? Dia bukan tipuan atau sugesti kosong. Dia adalah sebuah bukti nyata dan terukur dari koneksi pikiran tubuh, mind-body connection yang luar biasa. Dia adalah kemampuan otak kita buat jadi apotekernya sendiri, ngeracik endorfin dan dopamin buat ngeredain penderitaan kita. Dia adalah demonstrasi dari betapa kuatnya harapan, percaya, dan ritual dalam membentuk realitas biologis kita. Lain kali, lo ngerasa lebih baik setelah minum obat, mungkin itu bukan cuma karena obatnya. Mungkin itu juga karena dokter paling canggih di alam semesta ini yang ada di dalam kepala lo lagi ikut kerja keras ngebantuin lo sembuh. Gimana guys? Jadi baru tahu kan kalau pikiran kita sesakti itu? Lo sendiri pernah nggak punya pengalaman yang lo curigai sebagai efek placebo? Share ceritamu di komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.